Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang terhormat Dewan Guru serta staf karyawan SMA Islam Sabilal Muhtadin, hari ini kita akan melihat paparan materi, yaitu tentang desiminisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmayanti CGP Angkatan 11. Marilah kita sama-sama membuka acara pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMA Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kepada Bapak Mukni dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul dalam rangka pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurma CGP Angkatan 11. Insyaallah salawat serta salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya insyaallah di hari kiamat nanti insyaallah. Kemudian dengan adanya pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, mudah-mudahan ini akan berdampak kepada anak didik kita untuk keseharian, dan insya Allah ini akan pasti bermanfaat buat anak kita, karena ini adalah merupakan suatu kebudayaan yang positif dan berkaitan dengan akhlak. Jadi kebiasaan anak yang baik pasti akan dinilai baik. Ya, mungkin itu aja nantinya akan yang disampaikan oleh Ibu Nurma. Mudah-mudahan rekan-rekan guru bisa mengikuti jejak Ibu nanti. Mudah-mudahan ke depannya. Amin. Mungkin itu aja dari mulut. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukni yang sudah memberikan sambutannya. Nah, acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penjelasan tentang desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmayanti CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Nurma kita berikan applause dulu dong. Terima kasih kepada Ibu Apri dan Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Mukni. Sekarang saya akan memaparkan tentang desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya Ibu Anissa. Beliau berasal dari Bandung, sedangkan Ibu Nurul Huda pengajar praktik saya. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Al Tengah 2. Sebelumnya kita ice breaking dulu.
Ice breakingnya kalau Ulun bilang tepuk 1, yes. Yes. Tepuk ucapannya memang tepuk 1 tapi tepuknya 2 kali. Yes. Kalau misalnya tepuk 2, bus. Bus kan bus. 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 Kalau Yes. kalau tepuk 3, go. Go. Go-nya tangannya ke atas. Yes. Kita ulangi. Bus. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, Bus. tepuk 3, go. Sekali lagi lah, ulangi. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Bus. tepuk 3, Go. 2, 3, 1. Yes. Bus. Go, go. 2, 3, 1. Bus. Bus. Yes. Sekali lagi. 3, 2, 1. Go. Bus. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Budaya positif yang sudah ada di lingkungan sekolah kita. Kira-kira apa yang sudah ada di sekolah kita? Budaya positif yang setiap hari kita lakukan. Sholat berjamaah, Salim. bersalaman. Mengucapkan salam saat bertemu. Benar, itu kita rangkum dengan apa? 3S. Senyum. Senyum, sapa, salam. 3S sudah kita terapkan. Sekarang hanya penerapan aja yang kita perlukan di sini. Budaya positif yang akan Ulun sampaikan yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap kembang anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sana ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri tanpa adanya hukuman atau hadiah, membentuk sifat mandiri anak menjadi pribadi yang tahu akan batasan dirinya, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Disiplin positif ini Bapak Ibu sebaiknya itu berasal dari dalam diri anak, bukan karena kita yang memaksanya. Misalnya datang ke sekolah jam 7.30, itu harus berasal dari dalam diri, bukan dari mereka datang ke sekolah karena mereka takut hukuman. Dengan kebiasaan baik, akhirnya mereka akan terbiasa tanpa mereka harus mengetahui, oh kalau aku terlambat karena dapat hukuman nih. Jadi kesadaran diri dengan disiplin positif, akhirnya kita akan membiasakan anak untuk terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Nilai-nilai kebijakan membentuk anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang sambil menghafal, sudah pernah loh kita menyanyi, masih ingatlah lagunya? Tadi ingat Bu, ingat lagi. Yang pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
Mantap Ibu. Dengan lagu itu memudahkan kita untuk mendidik anak kita membentuknya seperti apa. Kalau di sekolah kita mungkin sudah kita biasakan dengan sholat berjamaah, dengan menerapkan 3S. Itu anak-anak akhirnya sudah terbiasa. Yang di semester ini kita sudah tidak ada lagi kan di luaran yang ayo anak-anak. Kalau di semester yang lalu mungkin kita masih teriak di mikrofon di pengawas harian, anak-anak kumpul di aula. Yang di semester ini alhamdulillah kita sudah mulai, anak-anak begitu datang itu langsung ke aula. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar dalam diri kita. Begitu juga dengan anak murid, ketika mereka melakukan kesalahan, kita dapat mencari tahu apakah kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Karena bisa jadi mereka melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar itu ada ingin disayangi, terus kurang kasih sayang, cinta dan kasih sayang, penugasan, terus di sini muncul sebentar. Lupakan ininya aja ya. Lima kebutuhan dasar manusia. Di sana ada penguasaan, kasih sayang, ketenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Ulun mencontohkan salah satu anak kita yang bernama Aisyah. Menurut Bu Hanpian, selama ini yang dilakukannya apa yang kurang, yang tidak terpenuhi. Di sana ada penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kebebasan dan kasih sayang. Nah, karena dua hal ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencari rasa itu di sekolah. Makanya di sekolah sebenarnya dia ingin disayangi, ingin diperhatikan. Karena dia tidak mendapatkan itu, tidak terpenuhi. Maka ketika anak melakukan kesalahan, kita kan biasanya wali kelas menanganinya dengan cara memanggil si anak. Kita cari tahu bagaimana keadaan di rumah. Karena bisa saja, sangat bisa, itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kita sendiri nih, perempuan nih misalnya, kalau kurang kasih sayang nih dari pasangan, pasti kan ujung-ujungnya ngomel, benar nggak Pak Nasrul? Ujung mana? Kurang kasih sayang nih Pak Nasrul. Kurang mana gue ini? Nah, ternyata 5 kebutuhan manusia ini harus terpenuhi. Begitu juga anak murid kita. Jadi mereka melakukan kesalahan ini, kita lihat 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi tidak? Kalau contohnya sangat banyak kayak sepertinya di sini di sekolah kita. Salah satunya juga anak kita yang bernama Vicky. Nah, di keadaan keluarganya juga kurang memberikan kasih sayang kepada Vicky. Itu sebabnya di sini dia mencari perhatian. Iya. Abahnya ada itu. Iya, abahnya ada dan. Maka jadikan abahnya kayak gelar. Oh, jadi kita sebagai guru jadi abahnya sekalian gelar. Iya. Iya, boleh kalau biar anak jadi abahnya. Ini bisa. Ibunya juga.
perilaku dasar manusia. Ada dua, motivasi eksternal dan intrinsik. Untuk eksternal itu berasal dari luar atau motivasi yang muncul jika mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang hadir dalam diri kita. Menurut Tuhan Pian, anak-anak kita ke sekolah turun ini motivasinya intrinsik atau eksternal? Kedua-duanya ada yang eksternal. Untuk kelas 12, Ulut sudah pernah menanyakan kenapa datang ke sini. Karena kelas 12 itu kan ingin berlanjut ke jenjang selanjutnya. Jadi 80% jawaban anak-anak itu adalah intrinsik. Karena kami habis ini hendak kuliah. Jadi kami datang ke sini karena kelas 12 itu adalah kelas yang menentukan. Kalau di kelas 10 dan di kelas 11 itu masih ada eksternalnya. Disariki mama Bu Ai di rumah supaya dapat sanggup Bu Ai. Nah itu makanya bilanya kanakan tuh ada libur sakit hati rasanya karena dapat sanggup Bu Ai dari mama. Yang dua ini kita harus merubahnya agar ketika mereka melakukan disiplin positifnya itu motivasi yang muncul adalah intrinsik bukan eksternal. Selama ini menurut Ulun anak-anak itu motivasinya masih eksternal karena kita mengadakan sistem poin. Jadi ketika mereka jadi imam, mau tadarus sebagai pemimpin tadarus, masih ada embel-embelnya, Bu, berarti Ulun dapat poin positif lah. Kalau terlambat pertanyaannya, Bu, berarti Ulun dapat poin lah. Kada pakai dasi, kada pakai topi, dapat poin lah, Bu. Masih ada beberapa anak yang motivasinya eksternal, bukan berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, Ulun harapkan di CGP ini kita memunculkan motivasi secara intrinsik agar hadir sadar diri. Tugas kita bagaimana caranya motivasi intrinsik itu muncul di diri anak. Posisi kontrol. Sekarang Ulun Buhan Bian berpasangan. Misalnya Bapak Mukni dengan Pak Nasrul, Bapak Yusuf dengan Bapak Aldi, Ibu Ainun dengan Ibu Apri, Ibu Yuli dengan Ibu Yana. Mungkin Mem Dini bisa nonton. Nah, salah satu tangan ditaruh. Ya. Iya Pak. Siapa yang kayak ini, siapa yang kayak gini terserah aja. Dilawat. Iya, nah seperti itu. Oh kanan. Nah, sekarang genggam dengan erat. Namanya Tangannya tadi genggam dengan erat. Nah, genggam. Kira-kira nih kawal lah melepas. siapa? Yang kayak ini. Yang satu memegang dengan erat, yang satu mau melepas. Oh. Karena mau baju ya. Yang punya tangan bisa aja merayu kah supaya dilepaskan. Kayak apa caranya supaya kawan ini melepas? Kawan ada kira-kira? Boleh dengan cara rayuan, boleh. Ayo deh, katakan deh. Apa dia anak deh? Ada modul terus mana? Ada modul. Boleh juga mengarahi kenapa itu tidak aku melepaskan tanganku. Boleh, terserah. Pokoknya sampai Ayah sudah merayu ulun kira cari mini ya.
Ada. Nah, sekarang kira-kira apa alasannya kada membuka kepalan tangan tadi? Karena kada mau melepas tuh tadi. Tadinya kenapa? Kenapa alasannya? Karena belum ada janji. Belum ada janji lagi Ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan, apalagi Ada iming-imingnya. ada deh imbalannya. Oh, berarti kan ada imbalannya. Apalagi Karena bagus tangannya. Karena belum digelitiki. terus kenapa alasannya sudah dirayu nih, tetap aja masih nggak mau. Bisa jadi ada saat ada kemarahan di hatinya. Ada kemarahan. Berarti di kegiatan ini kendali kontrolnya di yang mana? Ya, Yang memegang. Yang memegang tangannya. Itu posisi kita. Posisi kita itu adalah yang memegang tangan. Jadi murid yang sebagai telunjuk tadi. Jadi kita yang memegang kontrol terhadap anak, membujuri ini no anak, ini kan baik arahnya. Jadi kita seberataan kontrol itu di kita. Maka ada posisi kontrol guru. Serius? Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Selama ini Bapak Ibu kita berada di posisi yang mana? Tiga. pemantau, manajer, dan teman. Tiga, lima. Tiga pemantau. Ulun 35 sakola. Pak Nasrul apa Pak Nasrul? 35 Mas. 3, 5. Ibu Apri 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ayah 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ibu Ainun 3, 4. Ya. 3 dan 4. Bapak Pak Yusuf. Kalau ini sampai 5. Bapak. Karena ini mau menghukum. Iya, Bapak Ali. Kan masih di 3. Masih di 3. Ibu Yuli 3, 4, 5. Ibu Dini. Ibu Yana. Oke, kalau ulun jujur masih di 1 sampai 5. Kadang kan lo kita sebagai guru nih, apalagi perempuan ya, kadang-kadang emosinya ikut nih perempuan. Bisa aja kan menjudge langsung anak, Ikam tuh kenapa kayak itu harus kerjakan ini karena kalau Ikam melakukan kesalahan. Itu ada posisi-posisi kita saatnya kita sebagai pemhukum, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya ulun dia melakukan, nah pian Pak, ibu jadinya kan disariki bapak kepala sekolah. Itu akhirnya kan membuat anak menjadi Rasa bersalah. mempunyai rasa bersalah. Kalau sebagai temannya yang sudah buat pian praktekkan kan, mengajak anak bercerita, mengetahui masalahnya. Kalau sebagai pemantau hanya memantau aja kegiatan anak kayak bergerak, tidak ada penyelesaian. Sedangkan sebagai manajer ini bagaimana caranya kita mengetahui masalah anak dan menyelesaikan masalah anak tanpa ada konflik yang lain. Dari kelima posisi kontrol, seorang guru hendaknya mengambil posisi sebagai manajer. Karena posisi sebagai manajer dapat menguatkan karakter anak dan anak belajar mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik, dan anak jadi belajar menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Jadi kita sebagai guru itu harus jangan menjudge anak langsung, oh kamu bersalah. Sebaiknya kita itu mengetahui dulu, tanyakan kira-kira perbuatan kamu benar atau salah. Kalau sudah kita tahu, dia tahu menjawab iya salah. Jadi kita harus cari tahu lagi kira-kira penyelesaian dari I-nya apa. Karena dengan begitu I-nya sadar,
oh aku salah, kalau aku berbuat ini maka aku harus memperbaikinya dengan cara seperti ini. Bukan penyelesaian, bukan dari kita, bukan kita yang menyuruh minta maaf sama ibu guru segera, bukan, tapi dia sendiri, dari dalam diri dia sendiri menyadari, oh aku salah, aku harus memperbaikinya dengan cara seperti ini. Anak itu akhirnya terbentuknya kadang merasa bersalah terhadap gurunya, tapi dia menemukan solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Di sini ada contoh. Nah, ini ulun contoh budaya positif. Kemarin ulun lihat yang kita tahu itu penerapannya ya. Ada anak yang kita tahu L itu tertidur di pelajaran sejarah. Terus Ibu Yana lapor kalau L tertidur di pelajaran sejarah. Jadi kemarin ulun panggil untuk menemukan solusinya menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum ke sana kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan membantu murid dalam mengembangkan disiplin diri karena belajar mematuhi keyakinan kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas. Murid berpartisipasi penuh dalam pembuatan keyakinan kelas. Pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ulun yakin buat pian sudah lo menerapkan di kelas masing-masing, di pelajaran masing-masing, membuat kesepakatan kelas. Kira-kira yang membuat kesepakatan kelas buat pian atau muridnya? Di sini keyakinan kelas yang diinginkan oleh program guru penggerak itu murid yang menentukan. Jadi kita hanya sebagai fasilitator membantu murid apa sih yang diinginkan mereka untuk kenyamanan mereka di kelas. Kalau ulun kemarin mereka pengennya ibu bolehlah kami makan dan minum di dalam kelas. Ulun izinkan dengan syarat itu hanya makanan ringan, bukan makanan berat. Kalau untuk minum ulun izinkan. Ibu kami harus datang tepat waktu, kada boleh terlambat, misalnya sudah setelah istirahat kami datang tepat waktu. Itu mereka yang menginginkan. Terus di kelas 12 IPS kemarin maunya ibu kami kada hendak megang handphone. Ulun tuliskan juga di sana karena keinginan mereka, perjanjiannya. Tapi itu perempuan yang mau, yang laki-lakinya mau kadang mau mengikuti siswa yang perempuan. Dan setelah pembuatan itu, ketika ulun masuk masih ada yang pegang handphone, ulun pada lagi menegur yang kayak, ayo handphonenya disimpan. Kada, ulun cuma tinggal gini, ayo kesepakatan kelas kita apa, dan itu langsung mereka simpan. Akhirnya karena mereka sendiri yang membuat, mereka ingat, oh itu kesepakatan yang bikin kami. Jadi kesadaran mereka sendiri, oh yang bikin
yang bikin kesepakatan semalam, masa aku yang kada menaati. Akhirnya mereka dengan kesadaran mereka sendiri itu menyimpan, tidak ada main handphone kecuali ulun yang menyuruh. Kalau memang pelajarannya menggunakan handphone. Jadi dengan membuat keyakinan kelas, anak itu lebih sadar diri akan kewajibannya apa sih di sekolah. Nah, ini video segitiga restitusi yang perannya sebagai manajer. Suaranya? Bapak Andi boleh ini ada kamu di Oh, sini. Tahu nggak sih kenapa Elis manggil? Waalaikumsalam. Apa kabar? Tahu nggak sih kenapa Elis manggil? Kemarin ibu dapat kabar nih dari sama Ibu Yana kalau El ketiduran pas pelajaran sejarah. Kenapa El ketiduran? Oh gitu. Nah sebenarnya usaha yang kamu jalani itu bagus untuk masa depan, tapi apakah itu mengganggu di pembelajaran di sekolah? Jadi ketidurannya di kelas ya. Menurut El, apakah ketiduran di kelas itu bagus? Kenapa? Iya, sesuai nggak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Oke, sesuai. Nah, sekarang gimana cara El untuk mengatasinya itu? Oke, Ibu harap kejadian ini tidak terulang lagi ya. Lain kali jangan diulangi lagi, dan ini kamu sudah kelas 12. Oke, baiklah, terima kasih El. El boleh kembali ke kelas.
Dari video yang Bu Hanpian tonton, kira-kira apa yang dapat Bu Hanpian simpulkan? Apakah menyadari kesalahannya? Mengakui? Apakah kita memberikan hukuman kepada El? Kita tidak memberikan hukuman, tetapi El-nya sendiri yang merasa dia salah dan menemukan solusi atas kesalahan yang dia buat dan melakukan perjanjian terhadap dirinya sendiri untuk tidak melakukan itu kembali. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi, murid itu belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungannya dengan guru yang ketika dia melakukan kesalahan, melihat ke dalam diri dia seperti apa sih dia, kemudian menguatkan karakter disiplin positif yang segitiga restitusi ini yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita membuat anak nyaman ketika di sekolah tanpa merasa anak itu aku ini hukum, aku ini salah, dan mereka nyaman ketika mereka kembali ke sekolah meskipun mereka sudah melakukan kesalahan. Karena ulun jujur pribadi ulun sendiri kadang-kadang masih bisa membuat anak itu takut ketemu ulun, karena setelah anak melakukan kesalahan ditegur, dan ternyata teguran itu bisa membawa efek tidak bagus untuk perkembangan anak secara psikolognya. Kalau hukuman itu membuat efek jerahnya bisa berkepanjangan. Nah, maka dari itu dengan segitiga restitusi dibuat untuk anak menyadari kesalahannya sendiri. Dan ini memang perlu proses, tidak bisa langsung kita terapkan. Untuk itu makanya kita harus membuat disiplin positif di sekolah supaya segitiga restitusi ini dapat kita jalankan dengan baik dan anak cepat menyadari kesalahannya sendiri. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mengikuti desiminasi yang ulun sampaikan. Ulun minta rela ulun Bu Hanpian mengganggu waktu Bu Hanpian. Mungkin ini saja yang ingin dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi dari Ibu Norma. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat khususnya bagi kita sebagai pendidik di sekolah ini. Alhamdulillah kita tadi sudah bisa menerapkan budaya positif, salah satunya itu 3S. Pelajaran hari ini Senyum, salam dan sapa. Marilah kita bersama-sama